Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunajjizul mubarat. Wassalatu wassalamu ala afdhalil kainat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebaiknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani atau menegakkan salat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Perkenankan kami untuk menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan ilmu yang bermanfaat. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalu ma ba'atsani Allahu minal hadi wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa anbatil kala wal 'ashab al katsira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma' fa nafa'a Allahu bihan nas fasharibu wasaqaw wazar'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kal'an fadzalika mathalu ma faqahu fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu ma lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hadiyallahi alladzi ursilat bihi." Yang artinya, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya laksana hujan deras yang menimpa tanah. Di antara tanah itu ada yang subur, ia menerima air lalu menumbuhkan tanaman dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang kering yang menyimpan air, lalu Allah memberi manusia manfaat darinya sehingga mereka meminumnya, mengairi tanaman dan berladang dengannya. Hujan itu juga mengenai jenis tanah yang lain, yaitu yang tanah yang tandus, yang tidak menyimpan air, tidak pula menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah, lalu ia mendapat manfaat dari apa yang Allah utus dengannya. Juga perumpamaan atas orang yang tidak menaruh perhatian terhadapnya, ia tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Hadis riwayat Bukhari nomor 79 dan Muslim nomor 2282. Lafaz hadis ini memiliki Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang membawa ajaran agama Islam, beliau mengumpamakannya dengan hujan yang dibutuhkan manusia. Kondisi manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tanah kering, gersang dan tandus. Kemudian kedatangan beliau membawa ilmu yang bermanfaat, menghidupkan hati-hati yang mati sebagaimana hujan menghidupkan tanah-tanah yang mati. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang mendengarkan ilmu agama dan berbagai tanah yang terkena air hujan. Di antara mereka adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Orang ini seperti tanah subur yang menyerap air sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya. Kemudian tanah tersebut dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga dapat memberi manfaat bagi yang lain juga. Di antara mereka ada juga yang mendengar ilmu namun tidak menjaganya serta tidak menyampaikannya kepada orang lain. Maka perumpamaannya seperti tanah yang berair atau tanah yang gersang yang tidak dapat menerima air sehingga merusak tanah yang ada di sekelilingnya. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Kemudian Allah berfirman, "Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran." Demikian yang bisa kami sampaikan pada hadis kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Daratul Abror dan umat muslimin dan muslimat sekalian, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rizki yang luas dan berkah agar bisa berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanak rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.